Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar 4,8 triliun rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022 yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam sidang putusan, Hakim kemudian merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penelusuran harta itu melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang. Permintaan agar mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang menjadi sorotan setelah tertuang dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam perkara pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam putusan itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa Nadiem Makarim. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain menyatakan terdakwa terbukti bersalah, Hakim juga menilai aparat penegak hukum perlu mendalami kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aliran dana dan aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini, permohonan uang pengganti sebesar 4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat, dan oleh karenanya Majelis Hakim merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini. Menanggapi pertimbangan Hakim, Kejaksaan Agung menyatakan akan terlebih dahulu mempelajari seluruh isi putusan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Kejaksaan Agung menegaskan, setiap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan akan dikaji secara menyeluruh untuk menilai apakah terdapat dasar yang cukup mengembangkan penyidikan ke arah tindak pidana pencucian uang. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memutuskan penerapan pasal TPPU terhadap Nadiem Makarim. Penyidik menegaskan, seluruh langkah hukum akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini. Untuk itu, kami mengajak kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini. Perkembangan kajian Kejaksaan Agung atas pertimbangan Majelis Hakim ini dinilai akan menjadi salah satu penentu arah pengembangan perkara, termasuk kemungkinan penelusuran aset melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan bukti yang mencukupi. Tim Liputan Metro TV. Nadiem Anwar Makarim mengaku sudah tidak mengetahui lagi kepada siapa harus meminta pertolongan usai divonis 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Pernyataan itu disampaikan usai sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 30 Juni 2026 dengan nada emosional. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mengaku kesulitan memperoleh keadilan melalui proses hukum yang telah dijalaninya setahun terakhir. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya.
saya tentunya akan terus berjuang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim merekomendasikan penyidik Kejaksaan Agung untuk mengusut perkara kenaikan harta Nadiem senilai 4,8 triliun rupiah menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita langsung membahasnya bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Ya, jadi nanti dari mana celah kejaksaan akan mengusut ini ya Bang Saud? Karena dari putusan hakim sendiri kan tidak ada yang menyebut Nadiem memperkaya diri sendiri, Bang Saud. Ya, itu kan nanti tugasnya ya, bagaimanapun tugas dari penyelidik yang sebelumnya melakukan penyelidikan sambil kemudian nanti jaksa penuntut akan lapor kepada pimpinan mereka bagaimana hasil sidang dan kemudian bagaimana untuk bisa mengembangkan. Jangan lupa hukum itu adil, hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus pasti. Jadi pasti buat negara, pasti buat terdakwa dan seterusnya. Nah kalau kita bicara pencucian uang kan tentu itu prosesnya itu ada saja yang disebutnya sebagai placement, layering, integration. Nanti dari proses-proses itu kan yang akan didalami lagi sehingga bisa memastikan bahwa harta yang dimiliki yang sekarang berada di bawah penguasaan seseorang itu bisa dilihat bahwa itu memang hasil dari tindak pidana. Nah kalau kita katakan kembali lagi bahwa bagaimana kemudian ini harus dilakukan tindak lanjut daripada kasus ini sehingga membuat terang sebuah persoalan yang melingkupi seseorang, jangan lupa bahwa kita sekarang ini kan sedang membawa seseorang ke depan pengadilan, yang kemudian keadilan itu harus datang buat negara, buat korban. Nah kalau ini korupsi kan korbannya masyarakat, ya kan. Putusan yang disebutnya berapa tahun itu kan tentu itu tinggal menunggu apakah itu nanti berkekuatan hukum pasti. Tapi kita nggak bahas itu, yang kita bahas sekarang kan apakah memang ini ada yang disebutnya sebagai tindak pidana pencucian uang. Nah kalau di PPATK itu tidak ada yang tidak tercatat transaksi besar begitu, kecuali kalau dia bawa uang 1 goni nggak masuk sistem perbankan itu nggak bisa dilihat gitu. Jadi sekali lagi kalaupun ada untuk membawa ini hukum menjadi lebih pasti, instrumennya sudah ada dan kemudian sistemnya sudah ada. Nggak ada alasan juga tidak memastikan bahwa itu terjadi tindak pidana pencucian uang. Salah besar kalau kita mengatakan tidak ketemu kasusnya. Karena sistemnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, dan peristiwa pidana yang mendahulunya sudah ada. Jadi ini tinggal bagaimana kemudian kita bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai pengembangan kasus itu. Sementara gitu Mas Iqbal. Oleh karena itu yang direkomendasikan hakim ya, karena tidak bisa diusut menggunakan perkara akuo, itu yang digunakan istilahnya. Nah kalau kita merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tipikor. Nah di situ disebutkan ya Bang Saud, uang pengganti hanya bisa dituntut berdasarkan nilai kekayaan negara yang nyata-nyata dikorupsi pelaku. Nah ini apakah artinya kenaikan kekayaan yang tidak seimbang, itu kan istilah yang digunakan, atau lonjakan kekayaan yang tidak wajar yang melekat pada personal Nadiem ini tidak lantas serta-merta berstatus sebagai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu harus menggunakan pasal TPPU, Bang Saud. Ya, yang paling penting kita harus membuktikan peningkatan daripada aset yang dimiliki bersangkutan, dakwaan bersangkutan itu dari mana asal usulnya kan. Dan itu sebabnya di perbankan itu kan ada yang disebut sebagai sistem KYC itu, know your customer. Jadi bank juga kan harus mengerti bahwa seseorang ini ada peningkatan ini dari mana gitu. Kalau dia nggak curiga juga salah besar. Dan itu semua kan sistemnya itu kan sudah ngeblink di PPATK tuh. Jadi sudah tahu sebenarnya ada sesuatu yang perlu untuk ditindaklanjuti, bahwa ada sebuah profil di luar dari yang semestinya dimiliki oleh bersangkutan. Dalam kaitan ini dia penyelenggara negara dan ada pewarnaan di kasus yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Sehingga kalau kita bicara keadilan buat negara, keadilan buat masyarakat, jangan lupa korban korupsi itu masyarakat. Kemudian keadilan buat tersangka juga. Nah ini yang menurut saya, apakah itu lawyer, apakah itu jaksa penuntut, apakah itu hakim, dia harus bisa memakai nalar argumentasi logikanya untuk menjelaskan bahwa ini sebenarnya dia mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu. Kan persoalan utamanya kan di situ. Ya kalau yang bersangkutan punya aset, punya usaha, terus hartanya nambah mau 100 kali lipat juga
Nggak bisa negara mengatakan bahwa, karena jaksa kan mewakili negara. Nggak bisa negara mengatakan itu kamu hasil ngerampok, nggak bisa. Nah ini makanya selalu kita katakan data dengan data. Nah itu sebabnya apakah itu nanti jaksa mewakili negara, kemudian hakim yang mewakili juga negara, kemudian lawyer bisa meyakinkan, sehingga kita mengatakan hukum di Indonesia itu pasti, hukum di Indonesia itu bermanfaat, hukum di Indonesia itu adil. Bang Jangan Saud, lupa per hari ini kalau isu memang utama kita kan PPATK peradilan artinya negeri. punya semua data aliran dana dan lain-lain itu ya yang mungkin bisa dijadikan nanti untuk membantu pengusutan kasus ini jika memang menggunakan pasal TPPU. Tapi ujung-ujungnya artinya memang harus terdakwa ya Bang Saud yang wajib membuktikan di sidang bahwa harta itu diperoleh dari aktivitas bisnis yang sah dan legal, bukan dari hasil kejahatan jabatan. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan perkara yang kemarin dan harus menggunakan TPPU. Itu kan paradoks ya, perdebatannya di situ. Selalu saja orang mengatakan harus jelas dulu predicate crime-nya yang disebutnya. Predicate crime-nya kan sekarang sudah disebut. Nah setelah predicate crime-nya ada, bahwa dia memang ada melakukan tindak pidana, baru kemudian itu disebutnya asal usulnya. Asal usul tindak pidana itu yang disebutnya sebagai tindak pidana pencucian uangnya. Nah kalau dalam proses peradilan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan kan kita nggak perlu pengakuan. Nggak perlu juga kita nggak katakan Nadiem harus mengaku atau tidak. Tapi kita harus membuktikan bahwa itu kamu ngambil, kan gitu. Di mana-mana hukum di dunia ini nggak boleh seorang terdakwa itu memberi keterangan yang memberatkan dirinya. Itu filsafat hukum itu. Kuliah di fakultas hukum manapun, nggak mungkin seseorang itu memberi keterangan yang itu memberatkan dirinya. Dia harus memberi keterangan yang meringankan dirinya. Kita bukan mengatakan itu kemudian berbohong, tapi kita harus membuktikan bahwa dia berbohong. Nah, oleh sebab itu instrumennya kan kita punya. Instrumennya itu mulai dari PPATK, sistem perbankan kita, kemudian undang-undangnya, terus kemudian ada proses-proses pidana yang mendahuluinya, sehingga hukum yang kemudian adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang kemudian menciptakan kepastian itu akan ada, baik itu di penyelenggara negaranya dalam hal ini hakim, jaksa dan seterusnya, dan kemudian bekas mantan penyelenggara negara dalam hal ini Nadiem. Jadi sekali lagi ini perdebatan tidak boleh berhenti supaya kemudian ini dibawa ke tempat yang benar-benar memastikan bahwa ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh mantan penyelenggara negara. Jangan lupa korupsi itu selalu diawali oleh power, ya. Nggak ada korupsi dilakukan orang yang tidak punya power, itu nggak ada. Tapi ini kan kita mengatakan, kita tunggu, ini kan prosesnya belum inkrah nih. Ya kan ini masih tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya, sehingga of course sebagaimana kita sore ini harus diperdebatkan lebih lanjut sehingga kita bisa menunjukkan kepada dunia, oh begini loh cara Indonesia membawa hukum anti korupsinya. Jadi tidak favoritisme hanya kepada kasus ini, tapi kan kepada kasus-kasus yang lain kan banyak gitu. Kira-kira gitu Mas Iqbal. Baik, Bang Saud, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News dan memberikan analisis Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.